Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ferry di Jogja. Mas Ferry menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sewaktu dia itu diminta oleh pamannya itu untuk membantu membuka sebuah usaha kayak semacam peternakan gitu ya, perikanan lebih tepatnya. Nah, ini Mas Ferry memang kebetulan sekolah di bidang perikanan, dan pada saat itu dia sudah lulus, cuman memang belum sempat bekerja atau apa, memang ada jeda gitu ya setelah lulus. Dan kebetulan si pamannya itu mendengar kalau Ferry udah lulus gitu kan. Ferry itu kan ya tahu jurusannya itu perikanan, jadi akhirnya sama omnya itu, sama pamannya tadi itu dipanggil, "Fer, ini om itu mau bikin mau usaha ternak ikan gitu ya. Ikan macam-macam lah, entah nila, mujair, ikan tawar ya gitu ya, terus lele dan sebagainya." Kebetulan si pamannya Mas Ferry ini juga termasuk orang yang berduit. Waktu itu pengen muter duitnya, ini diapain lagi ya. Jadi pengen usaha seperti ini. Ada masukan dari temannya itu seperti itu, dilakukanlah gitu ya. Rencananya baru mau dieksekusi, tapi semuanya itu harus matang. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Kita memang butuh informasi ilmu dari para petani, tapi harus imbang nih. Kita juga harus dapat ilmu dari mereka-mereka yang mendapatkan ilmu modern gitu ya, yang lulusan kuliah dan memang di bidangnya. Nah, Mas Ferry kebetulan memang seperti itu, punya ilmu di bidang perikanan. Akhirnya dipanggillah ke sana. Ya syukur gitu ya, Mas Ferry alhamdulillah gitu ya. Paling juga nanti dikasih sama pamannya gitu. Hitung-hitung buat ngisi waktu nganggur. Berangkatlah ke Surabaya sana. Pamannya itu di Surabaya. Oh ya, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2008. Nah, berangkat Mas Ferry ke Surabaya sana, disambut oleh pamannya gitu ya. Langsung intinya ketemu lah, nggak pakai ribet, nggak pakai nyari alamat segala macam. Udah ketemu, ya ini sebenarnya untuk pertama kalinya, atau dulu itu pernah, cuma udah lama banget ya. Mas Ferry itu lupa, bener-bener lupa, aku itu udah pernah kesini atau belum. Kalau kata pamannya, kamu dulu pernah kesini Fer, cuman kapan ya, waktu SMP atau kapan, itu udah lama banget. Dan Mas Ferry pun gak inget apapun gitu ya waktu itu. Aku pernah kesini tapi aku gak inget gitu ya. Dan ya rumah pamannya itu besar, halamannya luas, berada di sebuah perkampungan, dan pamannya itu juga tanahnya itu lumayan cukup banyak di kampung tersebut. Banyak lahan-lahan kosong yang nanti bisa diberdayakan untuk rencana ini, rencana pamannya. Nah, ini di samping rumah pamannya tersebut, itu ada sebuah bangunan semi permanen, lebih mirip kayak ini loh, kayak gudang-gudang milik orang-orang Amerika gitu ya, para petani Amerika. Biasanya kan itu ada gudang, isinya tuh traktor, ya perangkat-perangkat untuk pertanian semacam itu. Di film-film itu ada ya, rumah utama nanti di bagian sampingnya itu ada bangunan pakai kayu-kayu semacam itu. Nah, itulah kurang lebih gambarannya itu seperti itu. Nah, Mas Ferry kan ya tinggal di sana, ngobrol-ngobrol lah langsung masalah itu tadi, rencana pamannya seperti ini, kamu kira-kira bisa bantu apa nih Fer? Langsung ditembak begitu sama pamannya. Ya paman, aku sih kalau ilmunya itu ada gitu ya, ilmu aku tahu, pengetahuan itu aku ada, cuman kan nanti kita lihat banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi berhasil atau enggaknya gitu ya, kata si Mas Ferry. Ya ini omongan-omongan masalah itulah, masalah bisnis, masalah perikanan, intinya dibahas di situ. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji ini bawang goreng renyah, bawang goreng murni. Kualitasnya itu kualitas premium, jadi tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya, benar-benar bawang goreng gitu ya.
Monggo kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, ditunggu pesanannya tiba di rumah. Terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Baik. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum mampir, ada linknya nanti di deskripsi video di bawah ini ya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Ferry tadi. Tinggal di situ sehari udah santai-santai. Nah, ini malam harinya. Malam hari ya Mas Ferry karena satu tetangga pun belum ada yang kenal di situ, dan rencananya Mas Ferry bakalan lama di situ ya karena ini project ya. Project itu ya nggak sehari konsultasi terus udah kelar gitu, nggak. Ya sampai proyek ini tuh selesai, Fer, kata si omnya. Ya sudah, kamu belum ini kan? Belum ada kesibukan lain kan, Fer? Enggak ada om, aku kebetulan belum, aku baru selesai dan memang ya udah nyari-nyari, cuman belum ada yang nyantol om, katanya gitu. Ya wis udah, di sini aja dulu, syukur-syukur bisa jalan, nanti kamu bisa ngurusin itu, Fer. Ya om, ya ini tawaran yang lebih bagus ya, lebih menarik, dan Mas Ferry pun bersemangat. Nah, sudah. Malam harinya karena capek juga perjalanan dari waktu itu dari Jogja ke... Oh ya, Mas Ferry itu orang Jogja, cuman kuliahnya itu di Semarang. Jadi begitu udah kelar, balik lagi ke Jogja. Nah ini dari Jogja menuju ke Surabaya, lumayan cukup melelahkan, dan malam itu pun Mas Ferry ya tertidur lumayan cukup cepat. Dan nggak ada apapun, nggak ada gangguan apapun. Nah, keesokan paginya itu tidur di rumah pamannya ya. Jadi, di samping rumah pamannya itu ada satu bangunan. Ini masih nyambung sebenarnya, kayak ada koridor semacam itu. Nah, rencananya Mas Ferry itu mau ditempatkan di sana. Cuman, karena ruangannya itu belum siap. Oh iya. Ini bangunan utama yang gede gitu ya, rumah si omnya itu. Nah, ini ada bangunan lebih kecil lagi. Ini kayak ada semacam koridornya. Nah, ini di sebelah kanan ya. Kalau dari depan itu sebelah kanan. Rencananya Mas Ferry mau ditempatkan di sana. Tepat beberapa meter di sebelahnya itu yang gudang itu tadi, gudang kayu itu. Nah, Mas Ferry kan akhirnya ya itu pagi harinya dipersiapkan segala macam sama pamannya. Mas Ferry juga bantu-bantu, itu ada orang yang ngeberesin lah. Diberes-beresin semuanya, dibersih-bersihin, barang-barang yang udah nggak kepake juga dikeluarkan. Terus temboknya itu juga sempat dicat segala macam. Hari itu belum ditempatin sama Mas Ferry, cuman dia sibuk menyiapkan tempatnya itu tadi. Nah, hari itu selain bersih-bersih, Mas Ferry juga ketemu sama teman-teman omnya, bahas masalah proyekan itu. Hari itu juga lumayan cukup melelahkan, dan tempat yang baru itu belum bisa dipakai. Akhirnya sudah tidur di rumah utama. Malam kedua pun aman-aman aja. Nah, malam ketiga, singkat cerita ya, hari ketiga itu ruangan yang baru itu udah mulai bisa ditempatin. Mas Ferry pun geser barang ke sana, kasur ada, dapur pun disediakan ada di situ. Wis pokoknya toilet juga ada di sana, kayak satu rumah sendiri, rumah kecil semacam itulah. Dan itu tuh lumayan cukup lengkap fasilitasnya di sana, enak, nyaman. Bahkan apa, Mas Ferry itu difasilitasi sepeda motor juga sama si omnya tadi. Wis nyaman di sana. Ya, Mas Ferry pun betah. Nah, malam hari pun tiba. Sebelumnya kan tidur di rumah utama. Nah, ini tidur di bangunan yang kecil tersebut. Entah kenapa, aku kok ngerasa beda ya di sini ya, kata si Mas Ferry. Jadi di dalam ruangan itu meskipun habis dimasuki banyak orang ya, bersih-bersih, ngecat segala macam, ventilasi udara juga bagus, jendela juga ada, tapi entah kenapa hawanya itu beda. Aku agak-agak sedikit, ya dibilang merinding sih enggak, cuman kok agak-agak anyes gitu ya, kok agak-agak dingin di sini, rasa-rasanya itu lembab. Tapi enggak apa-apalah, mungkin itu cuman pikiranku aja. Nah, Mas Ferry lebih memilih tidur di bawah, pakai kasur lantai daripada ada ranjangnya kayak gitu, ribet kan. Nah, tidurlah di sana si Mas Ferry itu. Kayak gitu rasanya tuh kelap-kelip. Ada rasa takut di sana, seolah-olah aku kok ngerasa kayak ada yang ngawasin ya, kayak ada yang liatin, kata si Mas Ferry.
Tapi ya perasaan ini tuh pernah dialami oleh Mas Ferry biasanya saat baru menempati tempat baru. Kayak dulu ngekos gitu ya di Semarang sana pun mengalami hal seperti itu. Belakangnya ya nggak terjadi apa-apa. Paling parah-parahnya tuh cuman kayak dierep-erep, lagi tidur, kayak ditindih gitu. Tahu-tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman begitu melek, ya nggak ada apapun di situ. Itulah yang dirasakan oleh Mas Ferry malam itu. Merasa susah tidur, akhirnya apa? Dia pun keluar. Ngerokok dulu sebentar di luar. Barangkali nanti jadi enakan gitu ya, jadi pikiran tenang dan sebagainya. Pintu sengaja dibuka, bodo amat nyamuk masuk atau apa, toh udah ada ini ya, udah ada obat nyamuk waktu itu. Mas Ferry duduk di terasnya di sana, itu ngeliatin ke arah depan, sebelah kiri itu sebuah gudang tersebut. Ini gudang buat nyaro apa sih ya gitu ya. Oh ya mungkin perkakas-perkakas lah gitu ya. Cuman kok beda banget. Bangunan omku ini bagus gitu ya. Bahkan yang ditempatin aku juga bagus. Oh gudangnya kayak gitu, reot banget. Agak sedikit miring sedikit lah. Ya memperhatikan gudang tersebut sampai akhirnya saat Mas Ferry udah selesai, pikirannya udah lumayan cukup tenang, rokok pun puntung udah dibuang, dia tuh mau memutuskan buat masuk ke dalam rumah. Saat dia baru bangun, baru putar badan mau menuju ke dalam rumah kecil itu, tiba-tiba Mas Ferry itu sepintas, serepet, kayak melihat ada satu anak kecil, anak perempuan. Ini lari di belakangnya Mas Ferry menuju ke arah gudang sana. Ya Mas Ferry langsung nengok begini dan dia tuh sempat melihat. Mungkin sekitar 1 detik lah. Srep, dia itu si anak itu masuk ke belakang gudang di sana. Anak kecil. Pasti setan, udah pikirnya Mas Ferry itu langsung begitu. Pasti setan. Udah lah masuk. Udah masuk aja. Akhirnya dia pun masuk. Istirahatlah si Mas Ferry. Tidur dia waktu itu mungkin sekitar baru setengah 10 atau jam 10 malam. Karena di kampung, jadi jam-jam segitu juga udah sepi. Kecuali mungkin di beberapa titik rumah di sana itu ada orang begadang. Kalau jalanannya sendiri itu udah relatif lumayan cukup sepi. Jarang orang melintas, meskipun jalanan juga udah lumayan cukup terang ya. Apalagi di lingkungan omnya itu ya secara berduit gitu kan, nggak sayang beli lampu, itu di depan pun lumayan cukup terang. Dan lingkungan itu, halaman yang luas itu juga sebagian besar ke cover sama lampu penerangan. Jadi nggak gelap-gelap banget, dibilang serem ya enggak. Bahkan gudang itu pun, itu adalah, maksudnya terkena lampu, nggak ada lampu, cuman terkena lampu. Jadi nggak gelap-gelap banget. Nah udah, Mas Ferry pun akhirnya masukkan ke sana, dia tidur. Lagi tidur, dia itu terbangun gara-gara suaranya tuh kecil, nggak kenceng, tapi entah kenapa. Mungkin karena saking tenangnya kali ya, saking heningnya malam itu, suara kecil pun terdengar. Ada bunyi kreat, kreot, kreat, kreot, semacam itu, kayak bunyi kayu yang bergesek-gesek gitu ya, sambungan kayu, itu bunyinya semacam itu, kreat, kreot, kreat, kreot. Bunyi apa itu ya, kata si Mas Ferry. Itu suara kecil tapi mengganggu di telinganya dia. Dan akhirnya apa? Dia pun, apa sih sebenarnya ini kreat-kreat malam-malam begini? Ya sempat mikir apa omku gitu ya, om sama bulekku. Yo jauh di sana ya nggak mungkin kedengeran sampai sini. Oh bukanlah. Mas Ferry pun bangun, akhirnya nengok ke arah jendela. Di situ pokoknya ada jendela kamar. Jadi bangunannya itu ada kamar. Itu kamar satu, cuman kayak semacam kayak apartemen studio gitu atau apa gitu. Pokoknya kamar satu, ada ruang tengahnya, ada toiletnya. Sepertinya memang bangunan tersebut diperuntukkan untuk tamu sebelumnya. Tapi karena omnya mungkin gak ada tamu yang menginap dalam jangka waktu yang lumayan cukup lama, akhirnya hal itu pun, tempat itu gak terlalu diurus. Nah ini kesana mendengarkan suaranya itu dari mana? Ada jendela kan, dilongok begini. Suaranya sih kayaknya dari arah depan situ. Nah depan ada gudang di sana. Kayaknya suaranya dari situ deh. Tapi apa ya? Kok suaranya kreat begini?
Dia pun akhirnya keluar dari rumah tersebut, dia buat nyari tahu ini suara dari mana sih sebenarnya. Mendekatlah Mas Ferry ke arah gudang, tapi memang nggak deket-deket banget. Cuman ya beberapa meter lah dari gudang tersebut, karena ada rasa takut, memastikan doang ini suara datangnya dari situ atau bukan. Nah, makin mendekat, beneran suara ini tuh datangnya dari gudang. Kreat. Tapi suara apa ya? Ah, udahlah, serem kalau kayak gini. Aku tadi juga habis ngeliat anak kecil. Balik lagi Mas Ferry masuk ke dalam rumah, lanjut tidur sampai pagi. Keesokan paginya itu sempat cerita ke omnya, "Om, semalam aku itu mendengar ada suara kreat-kreot Om," gitu. Suara kreat-kreot di mana, Fer? Suaranya kayak deket gudang, katanya begitu. Oh, kata si omnya tuh bilang gini, udah kalau malam-malam denger yang aneh-aneh gitu ya dari gudang, gak usah diurusin, Fer. Kata si omnya begitu. Loh, emang kenapa, Om? Lah, is namanya tempat kayak gitu ya pasti ada penunggunya, kata si omnya tuh begitu. Oh, gitu, berarti itu ya Om yang dari gudang itu ya, Om? Iya. Kamu penakut nggak sih, Fer? Ya enggak sih, Om, aku nggak penakut, aku nggak penakut banget. Takut ada, cuman nggak banget, kata si. Ya sudah, tenang aja, udah gede juga kayak gitu kan, kata si omnya. Akhirnya sudah. Hari itu pun selesai, yang ngobrol-ngobrol lagi, belum eksekusi, baru rencana dan sebagainya. Malam hari lagi, nih kita fokus di malam hari aja ya, karena memang kejadiannya Mas Ferry itu ya kebanyakan itu di malam hari. Nah, malam selanjutnya Mas Ferry masih kepikiran itu semalam kerat-kerat apa sih? Semoga nggak terjadi apa-apalah, kata si Mas Ferry. Ya, akhirnya sudah. Dia pun tertidur. Nah, tertidur seperti biasa sekitar jam 9, jam 10 malam segitu. Karena udah ngantuk, capek. Dia tidur jam 10. Sebelumnya itu sempat telepon-teleponan sama keluarga yang di Jogja sana, ngabarin ya semuanya baik-baik aja, sekarang progresnya begini-begini, aku tinggalnya di tempat yang seperti ini gitu ya. Ya, memberikan ketenangan kepada pihak keluarga di Jogja sana kalau Mas Ferry itu di sini hidup layak, intinya kayak gitu. Nah, tidurlah malam itu Mas Ferry. Kali ini dia terbangun lagi, cuman terbangun oleh suara yang sama kayak kemarin malam. Suara kreat-kreot, cuman kali ini suaranya itu lebih kencang. Ini di mana sih ya suara? Kok kayak kencang banget? Kok kayak dalam bangunan ini? Mas Ferry kan di kamar ya. Kok kayak di bangunan ini? Apa ya? Dia pun bangun, memberanikan diri. Awalnya dia diem dulu, cuman udah ada sekitar 5 menit. Kok suara itu ya berhenti, nanti jalan lagi. Nanti pelan, nanti kencang lagi. Mas Ferry pun akhirnya bangun, buka pintu kamarnya ke sana. Begitu buka pintu kamar, suaranya tuh ke arah yang mau ke WC ke situ ya. Jadi nggak begitu buka pintu langsung kelihatan, nggak. Suaranya kok kayak di situ, pikirnya Mas Ferry kan. Ini suara apa sih sebenarnya? Dia takut tapi penasaran tapi takut, bimbang di antara dua perasaan tersebut. Tapi Mas Ferry pun akhirnya memutuskan, aku cuman mau lihat doang gitu ya. Kalau udah ngeliat, udah aku selesai gitu, aku mau masuk kamar lagi. Mas Ferry ke sana menuju ke arah itu, si yang mau ke arah kamar mandi. Pelan begini, takut gitu kan. Suara itu berhenti, tep. Nah, Mas Ferry ngelongok begini, itu udah nggak ada di situ, nggak ada apa. Kosong, suaranya dari sini, tapi kok nggak ada gitu. Udahlah, dia kan takut, mau masuk kamar lagi. Begitu masuk kamar, di situ Mas Ferry langkahnya berhenti. Di kamar itu ada anak kecil, anak perempuan, rambutnya itu panjang, pakai bajunya ya putih-putih begitulah, cuman kecil ya, kayak anak kecil semacam itu. Itu lagi main kuda-kudaan kayu. Kuda-kudaan kayunya tuh warnanya tuh bukan yang kayak dulu mungkin merah, biru kayak gitu, enggak ya, warnanya tuh hitam semua, kotor. Kayak warna kayu, cuman warna kayu asli tapi gelap gitu ya. Versi gelapnya itu seperti itu. Ini lagi main begini, lagi kreot. Membelakangi Mas Ferry. Ya, di situ dia ngobrol. Dia berhenti mendadak di sana gitu ya.
ini siapa, dia nggak berani bersuara, takut si sosok itu tuh nengok. Dia pun mundur, akhirnya nggak berani ngeliatin lagi, itu takutnya itu udah bener-bener memuncak. Dia mundur ke sana, keluar ke arah buka pintu. Dia tuh pertama menuju ke teras, kreat-kreot di dalam itu, suara itu masih kedengeran. Dia takut lagi, aku bingung kemana gitu ya. Dia pun melangkah ke sana menuju ke arah gudang di situ. Nggak tahu apa yang membawa Mas Ferry menuju ke arah gudang sana. Bener-bener dia itu nggak ngerti sama sekali gitu ya. Dia pun akhirnya melangkah, baru beberapa langkah, dia melihat ada set. Ini mirip kayak omnya. Kok kayak omku ke sana ya? Oh udahlah. Untung ada teman. Nah itu yang akhirnya mempercepat langkahnya Mas Ferry menuju ke gudang tersebut. Gara-gara dia itu melihat omnya menuju ke sana. Mendekat ke arah gudang ke situ, pintu itu memang nggak dikunci ternyata. Jadi ada rantai, cuman rantainya posisinya terbuka. Terbuka itu ngelantung begini ya, ini langsung dibuka begini itu bisa. Mas Ferry melihat omnya tadi itu nggak masuk ke dalam gudang tapi ke arah belakang. Dicarikan sama Mas Ferry, om dicari, tapi nggak ketemu, nggak ada sautan, nggak ada apa. Akhirnya apa? Mas Ferry pun masuk ke dalam gudang tersebut karena penasaran itu. Om ya kan, cuman ngelongok, ini isinya apa sih sebenarnya? Dibuka lah, rasa takut itu masih ada ya, dibuka pelan-pelan. Nah di situ Mas Ferry ngeliat kuda-kudaan kayu, mainan kuda-kudaan kayu anak-anak zaman dulu itu yang kayak kursi goyang yang begitu ya. Nah itu ada kuda-kudaan kayak persis seperti yang di sana, seperti yang di kamar, ada kamarnya yang dinaikin sama si anak kecil itu. Loh kuda-kudaannya ada di sini. Oh Mas Ferry balik lagi bingung, aku kemana ya gitu. Aku misal ke terasnya si Om. Lah nggak enak gitu ya. Nggak enaknya tuh takutnya omnya itu tahu, Fer kamu malam-malam ngapain di teras begitu kan, kamu kan udah ada tempat, ngapain di teras seperti itu, takutnya begitu, ndak enak. Dia pun akhirnya memutuskan cuman berdiri di tengah-tengah antara gudang dan rumah kecil itu. Aku mau balik ke sana enggak ya, aku mau balik ke sana enggak ya. Akhirnya apa dipilih, ya udahlah aku balik ke rumah di situ. Cuman ya dia duduk di teras begitu aja dan dia tuh ngomong, tolong dong, aku jangan digangguin, intinya seperti itu. Aku jangan digangguin, aku itu takut. Mas Ferry itu ngomong seperti itu sendirian ya. Setelah itu mulai agak sedikit tenang, dia itu rebahan di teras, belum berani masuk. Rebahan di teras di situ. Nyamuknya banyak di sana. Sama aku ndak pakai sarung, ndak pakai apa, digigitin nyamuk seperti ini. Mana udara juga mulai dingin kan. Aduh. Udahlah masuk aja lah, pikirnya Mas Ferry. Udahlah masuk aja. Akhirnya Mas Ferry pun masuk. Ya ngomong lagi, tolong dong, aku jangan digangguin, aku takut, aku cuma mau tidur. Aku kesini cuma mau bantuin omku. Bla 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 macem-macem gitu ya. Akhirnya sudah Mas Ferry pun masuk ke dalam kamar. Ya takutnya itu bukan main takut. Baru masuk ke kamar sana, baru beberapa detik mungkin ya, baru sekitar 10-15 detik rebahan gitu. Dia itu memutuskan untuk bangun lagi. Aku nggak mau tidur di sini. Aku mending tidur di situ dekat pintu keluar ya. Dia pun akhirnya kasurnya diseret, dipindah ke sana. Pakai bantal tidurnya ya di situ di dekat pintu keluar. Karena udah ngantuk banget, akhirnya Mas Ferry pun tertidur juga malam itu dan ya nggak ada gangguan lagi gitu ya. Mas Ferry pagi bangun mikirnya, mungkin karena ini kali ya. Aku cerita ke Om enggak ya? Enggak lah, malu-maluin gitu ya. Kemarin aku ketakutan, terus hari ini aku ceritain begini, nanti takutnya dikira mengada-ngada, dikira aku enggak betah di sini. Padahal aku tuh betah banget, ini enak, tempat itu nyaman. Udahlah, aku nggak usah banyak ngomong lah, udah. Aku fokus ke pekerjaan aja. Ya, ketemu Omnya seharian waktu itu, udah mulai menentukan lokasi dan sebagainya. Menurut Mas Ferry gitu, yang bagus itu seperti apa. Ada beberapa pilihan lahan di sana, akhirnya dipilihlah itu ya. Hari itu pun capek, pulang ke rumah lagi.
Pulang waktu itu udah lumayan cukup sore, sekitar hampir jam 6, hampir azan maghrib. Mobil masuk ke ke halaman ke situ, dan Mas Ferry pun turun, omnya itu turun. "Udah Fer, istirahat dulu Fer," katanya gitu kan. Mas Ferry turun dari mobil, dia itu ya mau langsung pergi ke sana, ke rumah gitu ya. Nah, di suasana yang sore-sore, yang remang-remang semacam itu, Mas Ferry itu melihat di samping gudang ada anak kecil yang dilihat semalam. Ya, anak kecil dengan rambut panjang, rambutnya itu warnanya hitam gitu, rambutnya itu lurus. Ih, ada anak itu lagi gitu ya. Ah, udahlah, masuk ke rumah, aku masuk ke rumah. Tolong dong jangan gangguin, semacam itu. Dan akhirnya sudah Mas Ferry pun akhirnya ya mandi dan sebagainya. Alhamdulillah nggak ada gangguan apapun. Meskipun ada satu suara yang sempat bikin Mas Ferry itu lumayan cukup takut. Suara sendok. Sendok itu kayak jatuh, glendring gitu ya. Itu cuman itu doang. Terus udah. Habis itu sampai malam harinya, Mas Ferry pun sempat ngobrol sama omnya itu tadi di teras di sana sampai kurang lebih sekitar jam 9. Jam 9 omnya memutuskan untuk masuk istirahat. Mas Ferry pun sama, dia butuh istirahat juga gitu kan. Akhirnya sudah, dia masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah dan dia itu udah mulai mau tertidur, belum tertidur juga karena kebayang ya, satu mikirin kegiatan tadi siang dan mikirin kejadian kemarin gitu ya. Ini kalau misal aku tidur terus tiba-tiba si bocah itu main kuda-kudaan di dalam sini gimana gitu ya. Ayo semoga enggak, aku baca doa dulu deh. Akhirnya Mas Ferry pun baca doa. Tertidurlah dia sekitar jam 10 malam. Lagi-lagi Mas Ferry bangun. Kali ini dibangunkan bukan suara kuda-kudaan, melainkan kakinya itu ada yang megangin, ada yang narik-narik. Mas Ferry kan bangun, pas ngelihat ke arah bawah, ya langsung lompat Mas Ferry. Ada anak kecil di situ, anak perempuan. Anak perempuannya, cuman mukanya tuh normal, kayak anak-anak biasa gitu ya. Ini begini, pakai bajunya itu baju dress semacam itu, warnanya tuh putih, rambutnya tuh panjang. Mas Ferry tahu itu tuh setan gitu, itu tahu. Dipegang-pegang begini, Mas Ferry lompat, mojok gitu ya. Si anak itu jongkok di sana, terus nggak ngeliatin Mas Ferry, cuman ngeliatin ke bawah, kayak ini anak kayak minta bermain atau gimana sih gitu ya, ngajakin main atau gimana. Nah, Mas Ferry pun akhirnya, serem banget sih enggak, cuman Mas Ferry tahu ini tuh setan gitu ya. Akhirnya coba nanya, "Kamu siapa?" gitu kan, ditanya. "Kok seperti itu, kok gangguin aku terus?" Mas Ferry nggak berani ngeliatin langsung, cuman ngajakin ngomong, mata dibuang, tapi kan masih kelihatan sosok itu masih ada di sana. "Aku mau main," jawabannya tuh seperti itu. "Kamu mau main? Malam-malam begini main?" "Ya aku bisanya mainnya malam," kata situ. Mas Ferry yakin itu setan gitu di situ. "Kamu mau main apa?" kata si Mas Ferry. "Aku mau main kuda-kudaan," katanya begitu. Duh, kuda-kudaan. Terus aku ngapain?" kata si Mas Ferry. "Kamu nemenin aja," kata si anak tadi ya. "Kamu nemenin." Mas Ferry di sana merasa nggak sopan, ada anak kecil kok manggilnya kamu-kamu ke orang yang udah dewasa gitu ya. Ini nggak sopan banget gitu ya. Sudah biarin aja lah. "Iya, kamu nemenin aja," kata situ. "Ya sudah, tak temenin di sini." Akhirnya sudah, si anak kecil itu tahu-tahu seret pindah di depan kamar di sana. Itu main ya gini, kayak justru yang itu tuh yang serem, kata Mas Ferry. Begini-begininya itu, goyang-goyang naik kudanya itu yang serem. Aku udahlah. "Terus aku gimana?" "Ya kamu temenin aja, kamu jangan tidur," kata si anak itu. "Jangan tidur, aku kan besok ada pekerjaan," gitu ya. "Ya wis sudah, tak temenin sebentar ya, habis itu aku tidur." "Iya," malah dijawab iya. Akhirnya sudah ditungguin sekitar 5 menit. Mas Ferry nggak terasa dia itu tertidur beneran tanpa dia sadari, bahkan tidur itu sampai menjelang pagi, nggak ada gangguan apapun. Cuman Mas Ferry bermimpi malam itu, satu mimpi yang menurutnya itu, ini kok mimpi jelas banget ya.
aku kayak bener-bener ngalamin mimpi ini. Nah, di dalam mimpi tersebut, Mas Ferry itu ketemu sama si anak kecil itu lagi main kuda-kudaan. Loh, kamu di sini? Mas Ferry pun bingung. Loh, ini kok udah siang gitu ya dalam mimpinya. Loh, kamu di sini? Iya, aku lagi main, kata si anak itu. Oh, kamu lagi main? Ah, ya sudah, sana main. Aku mau ditemenin, kata si anak itu. Oh iya, ya sudah, tak temenin. Akhirnya ditemenin sama Mas Ferry. Di situ ya cuman begini main kuda-kudaan doang. Mas Ferry ke sana, ngelihat ke sana itu ngelihat omnya, ngelihat buliknya. Cuman om sama buliknya itu masih muda. Jadi dia tuh kayak dibawa ke belakang beberapa tahun. Kok omku belum jenggotan gitu ya. Sekarang itu jenggotnya tuh lebat, waktu itu kok masih muda ya. Bulikku juga terlihat lebih muda di sana. Ah, ya wis lah, dinikmati aja sama Mas Ferry. Waktu itu sempet nyamperin ke Pak Lek sama buliknya, ngomong apa Mas Ferry ndak inget gitu intinya. Mereka tuh kayak ngobrol, cuman ngobrolnya tuh kacau lah, nggak jelas. Dan udah, Mas Ferry pun balik lagi. Nah, saat balik lagi, ini tiba-tiba suasana di sana itu rame. Ada menyebut satu nama gitu ya. Misalkan siapa ya namanya ya? Misalkan Nina, begitu aja lah. Ini Nina sakit, Nina sakit, Nina sakit, bilang seperti itu. Akhirnya apa? Si Nina tadi itu kayak lagi digotong-gotong gitu ya, lagi digotong-gotong masuk ke dalam rumah. Ini kenapa? Ini kenapa? Nggak tahu, Nina lagi sakit, Nina lagi sakit. Mas Ferry pun ke sana ngelihatin itu, dan setelah itu Mas Ferry itu nggak melihat apa-apa lagi. Mimpinya itu putus begitu aja. Cuman dia nggak kebangun, dan bangun-bangun itu yang menjelang subuh itu tadi. Merasa ada yang janggal, merasa ada yang aneh dengan mimpinya. Hari itu juga Mas Ferry memberanikan diri untuk cerita ke omnya. Om, aku semalam mimpi begini-begini om. Omnya itu diem aja. Sampai akhirnya, om, diem aja om. Kamu berarti, iya, kamu nggak kenal ya Fer ya? Nggak kenal apa om? Nggak kenal sama Nina, katanya begitu. Emang beneran ada om? Ada, itu berarti sepupumu, katanya. Oh, sepupuku, sekarang di mana ya om ya? Ya, Nina udah ndak ada, kata si omnya gitu. Oh, udah ndak ada, emang kenapa om? Gimana ya ceritanya ya? Agak sedikit beda dengan apa yang kamu alami, Fer. Nina itu, kamu kan ngelihatnya masih kecil gitu ya, dan sakitnya itu masih kecil. Sebenarnya enggak. Nina itu meninggalnya itu udah gede, katanya begitu, kata si om. Hah? Meninggalnya udah gede om? Iya, udah gede. Umur berapa om? Ya berarti baru beberapa tahun yang lalu sih gitu ya. Kayaknya kamu mungkin masih kuliah di Semarang sana kali ya. Dan om juga nggak ngabar-ngabarin waktu itu. Ya karena memang, ya gimana ya Fer ya, antara keluarga sini sama keluarga sana itu kan memang nggak deket. Jadi keluarga besarnya Mas Ferry itu kan di Jogja. Nah, omnya itu kenapa dia keluar dari Jogja menuju Surabaya itu gara-gara ada konflik dulu. Jadi omnya itu waktu itu mau menikah ini si buleknya itu, tapi tidak diperbolehkan, dilarang. Dan akhirnya ya omnya ya nggak mau lah, pokoknya aku mau nikahin dia. Dia pun kabur dari keluarga, nikah sendiri intinya di situ di Surabaya. Nah, buleknya itu orang Surabaya. Akhirnya sudah, semenjak saat itu si omnya sama keluarga di Jogja itu ndak deket. Ya deket-deket itu cuman sama bapaknya Mas Ferry. Itu bapaknya itu salah satu yang udahlah kamu mending sana aja, lakuin apa yang pengen kamu lakuin, katanya. Salah satu yang mendukung gitu. Makanya masih mau berkomunikasi itu pun terbatas. Jadi banyak hal-hal gitu ya yang terjadi di keluarga omnya yang memang tidak disampaikan ke keluarga di Jogja sana, termasuk keluarganya Mas Ferry. Dan masalah Nina ini juga seperti itu. Jadi Nina itu meninggal beberapa tahun yang lalu, di mana memang dia itu sudah besar. Ya, dia sakit berkepanjangan waktu itu.
bertahun-tahun lah sebenarnya sakitnya, dan sampai akhirnya ya sudah, memang kita udah semaksimal mungkin kita udah ngobatin lah kesana kemari, ya namanya umur kita ndak tahu, akhirnya ya begitulah Nina mendahului kita. Cuman nih Om ndak tahu nih cerita-cerita kamu nih, kuda-kudaan itu memang bener, kuda-kudaan itu tuh punyanya Nina, tapi kenapa ya Fer ya munculnya kok bentuknya masih kecil seperti itu gitu ya. Om sendiri pernah didatengin nggak pernah, kata si omnya. Nah semenjak saat itu, setelah tahu ceritanya, rasa takut itu tuh hilang. Rasa takut dari Mas Ferry itu akan sosok anak kecil itu hilang. Dan selama beberapa bulan ke depan Mas Ferry tinggal di sana itu sering muncul, sering nemuin Mas Ferry, cuman ya Mas Ferry itu udah nganggapnya itu alas biasa aja gitu, biarkan dia main di sana, nggak disapa, nggak diapa. Cuman ada satu hal itu yang sempat bikin Mas Ferry itu takut. Waktu itu Nina itu sosok hantu kecil itu ya, anggap aja namanya tuh itu. Nah Mas Ferry itu pulang malam habis ngurusin ya proyek sama omnya ini. Pulang malam sekitar jam 8. Dia pun jalan ke arah gudang sana. Di situ ngelihat ada Nina, tapi ada sesuatu yang beda. Tangannya ini tuh kayak tangannya tuh gede, lebih gede dari semestinya, dan tangannya tuh kayak akar atau apa gitu ya, panjang-panjang. Kata Mas Ferry itu berdiri begini doang gitu di depan gudang. Astagfirullahaladzim, kok sekarang serem ya Nina ya. Nah itulah satu hal yang bikin Mas Ferry itu yakin. Awalnya itu sempat kepikiran itu memang beneran, oh mungkin Nina kali ya, Nina yang asli dulu udah meninggal terus arwahnya di sini atau apa. Itu sempat ada pemahaman kayak gitu. Tapi begitu dia melihat sosok anak kecil itu dengan tangan yang besar, Mas Ferry, oh bukan, ini bukan Nina, ini tuh pasti sosok yang lain, dan itu mungkin sebagian kelihatan aslinya, kata Mas Ferry. Tapi udah, aku nggak perlu takut gitu. Akhirnya dilawan terus sama Mas Ferry sampai di sana itu kurang lebih sekitar 3 tahun si Mas Ferry itu bekerja sama omnya, sampai usahanya itu udah mulai berjalan gitu ya. Dan Mas Ferry itu dapat panggilan waktu itu, ada pekerjaan, dan panggilan pekerjaan itu dari luar negeri, dari Malaysia. Ya masih berhubungan dengan perikanan, dan akhirnya Mas Ferry pun berangkat ke sana buat nyari pengalaman baru, berangkat ke Malaysia, dan ya sekarang sih posisinya udah balik ke Jogja lagi. Ya itu aja satu cerita dari Mas Ferry. Terima kasih banyak ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tidak lupa juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.